saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian marketing. Menurut Kotler, pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial sebagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran produk dan manfaatnya dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan proses sosial ialah interaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan proses manajerial berarti kegiatan pemasaran perlu untuk direncanakan, diorganisasikan, dan dikendalikan serta dievaluasi efektivitasnya. Perlu diingat jika pemasaran dan penjualan itu berbeda. Pemasaran lebih berfokus pada analisa pasar, pertimbangan jangka panjang, dan perencanaan keuntungan. Sedangkan penjualan berfokus pada kegiatan menjual kepada pelanggan. Pertimbangan yang dilakukan juga hanya dalam jangka pendek dan berfokus pada upaya memenuhi volume dan target pada saat ini saja. Ada pula tujuan dari marketing ialah untuk mendorong terjadinya transaksi, pertukaran, atau penjualan yang dapat memuaskan pelanggan. Marketing juga memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjaga bisnis, mendapatkan pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Konsep dasar pemasaran terdiri dari pasar, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, manfaat, biaya, kepuasan pelanggan, dan penjualan transaksi ikatan. Itulah penjelasan dari marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama, era produksi, yaitu berfokus pada produksi untuk memenuhi permintaan dan tidak memprioritaskan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, era penjualan, yaitu fokus pada penjualan dikarenakan produksi yang semakin meningkat akibat perkembangan teknologi yang menyebabkan persaingan ketat. Yang ketiga, ada era pemasaran, yaitu banyaknya persediaan pasar membuat persaingan semakin ketat sehingga keputusan pelanggan menjadi prioritas utama. Yang keempat, ada pemasaran sosial, yaitu perusahaan melakukan kegiatan sosial dengan tujuan untuk mencapai target keuntungan dan kepuasan pelanggan, memanfaatkan sosial media dan marketplace yang tersedia. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Hasil dari riset pemasaran akan menghubungkan antar pemasaran dengan konsumen dengan cara menyediakan informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu proses pembagian pasar dalam kelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Dasar segmentasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tuntunan atau respon pelanggan yang berbeda. Pengguna marketing dapat berubah. Demografik dapat meliputi umur maupun edukasi. Yang kedua, lifestyle. Lifestyle dapat berupa attitude dan aktivitas. Lalu, yang ketiga, usage. Usage dapat berupa quality dan personal. Yang keempat, demografik dapat berupa industri dan finansial. Lalu, company culture dapat berupa teknologi dan inovasi. Riset dan juga perancangan pemasaran. Strategi pemasaran terbentuk oleh keseluruhan dari tujuan bisnis, dan hal ini sudah mencakup definisi bisnis, deskripsi produk, dan juga layanan, profil dari target pengguna dan juga klien, serta menentukan peran perusahaan itu penting dalam hubungan dan juga menjaga hubungan dengan pesaing bisnisnya.
Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan-ringkasan produk dan juga posisi perusahaan dengan melakukan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam riset dan juga perencanaan pemasaran, terdapat 5 rencana pemasaran yang sudah mencakup. Yang pertama, proporsi penjualan, yang kedua strategi penetapan harga, yang ketiga rencana penjualan, yang keempat distribusi, dan juga yang kelima perencanaan untuk periklanan dan juga promosi. Strategi pemasaran akan memberikan tujuan dan juga rencana pemasaran. Dengan kata lain, rencana pemasaran adalah berupa peta jalan khusus yang nantinya akan membawa kita kepada tujuan yang sebenarnya dari bisnis itu sendiri. Lalu langkah yang pertama dalam usaha untuk mengembangkan rencana pemasaran adalah dengan membuat tujuan yang jelas dan juga spesifik untuk mewujudkannya. Riset dan juga perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran terbentuk oleh keseluruhan dari tujuan bisnis, dan hal ini sudah mencakup definisi bisnis, deskripsi produk dan juga layanan, profil dari target pengguna dan juga klien, serta menentukan peran perusahaan itu penting dalam hubungan dan juga menjaga hubungan dengan pesaing bisnisnya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah berupa ringkasan-ringkasan produk dan juga posisi perusahaan dengan melakukan tindakan spesifik yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk meninjau tujuan pemasaran, rencana pemasaran dan juga aktivitas pemasaran akan sangat membantu agar kita tetap bisa fokus dan juga melacak untuk memasarkan produk atau layanan produk kita secara efektif. Bauran pemasaran atau marketing merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiah, marketing ini merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan dan dalam hal yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Konsep bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk adalah barang dan jasa tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen. Kedua adalah price. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Harga yang sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting, maka penentuannya perlu pertimbangan yang matang. Ketiga adalah place atau tempat. Konsep 7P adalah place atau tempat. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Keempat adalah promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi ini adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk, baik itu produk berupa barang maupun jasa. Dalam kegiatan promosi, perusahaan harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk yang kita jual. Pertama adalah proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Yang keenam adalah people atau orang, termasuk juga dalam konsep 7P adalah people atau aspek orang. Yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Terakhir yang masuk dalam konsep 7P adalah bukti fisik atau physical evidence, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis.